One, two, three, English Broker. Audio Jungle. Hola brosis. Pada video ini, English Broker kembali membagikan materi tentang tenses yang pastinya berbeda dengan materi tenses sebelumnya. Kalau video sebelumnya membahas tentang tenses kalimat verbal, di video ini English Broker akan membahas tentang tenses kalimat non-verbal. Oke, langsung aja kita bahas ya brosis. Tenses kalimat non-verbal. Perlu sekiranya kita tahu apa itu pengertian untuk tenses kalimat nonverbal, yaitu yang pertama, tidak memiliki kegiatan atau aktivitas di dalamnya. Yang kedua, tenses tersebut hanyalah sebuah pernyataan. Dan untuk tenses tersebut menggunakan be sebagai verb atau kata kerjanya. Nah, ini yang harus kita paham untuk tenses kalimat nonverbal. Oke, adapun form atau polanya yang kita gunakan untuk membuat sentence nantinya yaitu subject, verb, dan object. Apa saja yang bisa kita kategorikan untuk subject, verb, dan object? Browsis bisa lihat pada video 16 tenses sebelumnya. Oke, sama seperti video sebelumnya, kita juga akan menggunakan table tenses yang akan memudahkan browsis untuk memahami semua tenses kalimat nonverbal. Pada tabel, tidak semua tenses yang bisa kita gunakan untuk kalimat nonverbal, yaitu untuk continuous dan perfect continuous tidak ada untuk kalimat nonverbalnya. Berarti di sini hanya ada 8 tenses untuk kalimat nonverbal. Oke, langsung saja kita bahas. 8 tenses kalimat nonverbal serta contoh kalimatnya. Yang pertama, simple present. Pola yang akan digunakan adalah pola yang dilingkari garis hitam pada tabel tersebut. Sehingga kita bisa bentuk rumusnya menjadi subject plus be plus object, yang mana be-nya adalah am, is, are. Dan ini adalah time marker untuk simple present. Untuk subject I, maka be yang kita gunakan adalah am. Sehingga polanya subject plus am plus object. Contoh kalimatnya, I'm teacher. Untuk subjek you Dewi, maka be yang kita gunakan adalah are. Sehingga polanya subject plus are plus object. Contohnya, they are football players. Untuk subjek she, he, it, maka be yang kita gunakan adalah is. Sehingga polanya adalah subject plus is plus object. Untuk contohnya, he is my brother. Number 2, simple past. Untuk simple past, pola yang kita gunakan adalah pada kotak yang dilingkari warna hitam, yaitu adalah was sama were. Sehingga kita bisa bentuk polanya menjadi subject plus be plus object. Yang mana be-nya adalah was dan were. Dan ini adalah time markernya. Oke, untuk subject I, be-nya yang akan kita gunakan adalah was. Sehingga polanya adalah subject plus was plus object. Contoh kalimatnya, I was a teacher. Untuk subjek you Dewi, maka be yang digunakan adalah were. Sehingga polanya subject plus were plus object. Contoh kalimatnya, they were in office.
Untuk subjek she, he, it, maka be yang kita gunakan adalah was. Sehingga polanya menjadi subjek plus was plus object. Contoh kalimatnya, he was my boss. Number 3, simple future. Untuk simple future, pola yang akan kita gunakan yaitu pada box yang dilingkari, yaitu will or shall plus be. Sehingga kita bisa bentuk polanya menjadi subject plus will or shall plus be plus object. Dan ini time markernya. Untuk seluruh subjek pada simple future, maka akan bertemu dengan will or shall plus be plus object. Sehingga untuk contohnya, they will be a student. We shall be good partner. Dan sini ada not khusus, yaitu khusus untuk shall, subjek yang bisa digunakan hanyalah I dan we. Ingat ya brosis, hanya I dan we untuk shall. Oke, number 4, simple past future. Untuk simple past future, maka pola yang akan kita gunakan adalah box yang dilingkari, yaitu would or should plus be. Sehingga polanya bisa kita bentuk subject plus would or should plus be plus object. Dan ini time markernya. Sama seperti simple future, semua subjeknya akan bertemu dengan would or should plus be plus object. Untuk contoh kalimatnya, you would be smart. He should be crazy. Oke, number 5, present perfect. Untuk present perfect, pola yang akan kita gunakan adalah pada box yang dilingkari, yaitu have or has plus been. Sehingga bisa kita bentuk polanya menjadi subject plus have or has plus been plus object. Dan ini adalah time marker untuk present perfect. Untuk subjek I, you, they, we, maka kita akan gunakan have. Sehingga polanya adalah subject plus have plus been plus object. Contoh kalimatnya, we have been here. Untuk subjek she, he, it, maka akan bertemu dengan has. Sehingga polanya subject plus has plus been plus object. Contohnya, it has been long time. Number 6, past perfect. Untuk past perfect, pola yang akan kita gunakan adalah pada box yang dilingkari, yaitu had plus been. Sehingga kita bisa bentuk polanya menjadi subject plus had plus been plus object. Dan ini time markernya. Untuk seluruh subjek pada past perfect akan bertemu dengan had plus been plus object. Sehingga contohnya, she had been in the school. Number 7, future perfect. Untuk future perfect, maka pola yang akan kita gunakan adalah will or shall plus have plus been.
Sehingga bisa kita bentuk polanya menjadi subject plus will or shall plus have plus been plus object. Dan ini time markernya. Untuk seluruh subjek pada future perfect akan bertemu dengan will or shall plus have plus been plus object. Contohnya yang pertama adalah he will have been doctor. I shall have been there. Ingat, untuk shall yang bisa digunakan hanyalah I dan we. Ingat, I dan we. Oke, number 8, past future perfect. Untuk past future perfect, maka pola yang akan kita gunakan adalah would or should plus have plus been. Sehingga bisa kita bentuk polanya menjadi subject plus would or should plus have plus been plus object. Dan ini time markernya. Oke, untuk seluruh subjek pada past future perfect akan bertemu dengan would or should plus have plus been plus object. Untuk contoh kalimatnya, he would have been doctor. We should have been there. Oke brosis, itu dia 8 tenses kalimat non-verbal. Jangan lupa untuk share video ini jika bermanfaat. Thank you for watching this video. Peace out.